Hai Kanca Kuningan, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. See you, bye-bye! Kanca Kuningan dimanapun saat ini berada, hari ini Kamis tanggal 20 November tahun 2025 bertepatan dengan ulang tahun ke-79 Kabupaten Muara Enim. Ada satu kegiatan yang sangat menarik di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di GOR Pancasila. Ada Gebyar UMKM dan juga ada Job Fair Muara Enim Membara. Dua hal ini berkaitan, dan malam hari ini Kanca Kuningan dimanapun berada yang lagi dengerin di 100,8 FM ataupun di streaming kita www.serasan100,8fm.com, dan juga yang lagi nonton live-nya kita di Facebook, IG, dan di TikTok. Wah, spesial hari ini. Tidak tahu kenapa malam hari ini Kanca Kuningan kita kehadiran orang-orang ganteng. Terima kasih. Orang-orang ganteng, bajunya hitam semua, ya kan, masya Allah. Tapi yang di kiri kanannya host malam ini spesial sekali. Apa namanya itu, bukannya fresh semua. Kanca Kuningan malam hari ini kita undang orang-orang yang satu-satunya orang yang pekerjaannya bisa megang kepala Big Boss. Benar. Iya kan? Bisa megang kepala RT mah lewat. RT mah lewat ya cuy. Yang jelas semua kepala. Semua kepala. Saya yakin seluruh kepala dinas di Kabupaten Muara Enim dan dimanapun pasti pernah dipegang tukang cukur. Tahu bah sekarang, seniman rambut. Dan saya yakin banget bahwa seluruh bupati, wali kota sesumsel pasti pernah pegang kepalanya. Benar. Nah, yang presiden juga, menteri agak pelan pas ngomongnya. Presiden seluruh Indonesia. Dan seluruhnya Kanca Kuningan yang dari anak-anak sampai dewasa pasti pernah merasakan sentuhan tangan dan karya mereka. Spesial malam hari ini kita undang seniman rambut. Masya Allah, Kanca Kuningan sehubungan dengan kegiatan besok akan diadakan winner battle workshop tentang rambut, Masya Allah. Dan penyelenggaranya adalah komunitas tukang cukur Kabupaten Muara Enim. Hadir di sebelah kiri saya ada siapa? Romin dan juga ada Dan yang sebelah kiri Kanca Kuningan spesial. Kenapa kita agak telat live-nya? Karena menunggu beliau yang baru saja mendarat dari bandara ya Mas ya? Dari bandara. Bandara dewek. Kanca Kuningan ada Mas Jo dari KTC, humasnya komunitas tukang cukur Kabupaten Muara Enim, dan juga beliau sehari-hari di Kinak Barbershop. Kemudian Mas Romin sehari-harinya di mana kita Mas? Di Atri Barbershop. Di Muara Enim ya? Di Muara Enim. Oke. Nah, yang di sebelah kiri. Daripada kita banyak bertanya, biar dia jelas ke Iya. Nah, pas dia jelas ke kita pergi deh. Besok selesai gitu. Beres. Kita tinggalkan. Batal acara. Kanca Kuningan sebelah kiri saya adalah Bang Zek. Oke. Beliau adalah apa ya Bang ya? Saya nyebutnya Di sini sesuai profesinya Bang Zek apa ya maksudnya? Profesi saya itu yang jelas satu itu benar-benar seniman rambut. Oke. Dibuat menjadi lebih modern, hair stylist. Setelah itu kita buat jadi konsultan barbershop. Tiga-tiganya sekarang semua dirangkul. Ya, sebagai hair stylist, konsultan, owner sekaligus edukator dan juri. Besok jurinya nih. Ya. Oke, sip. Kanca Kuningan, apa dan bagaimana besok teknisnya kita ngulik malam hari ini. Benar. Dan nanti boleh di-share ke semua. Besok jam berapa besok acaranya? Boleh ditanyakan langsung kepada humas ataupun humas ya. lah. Tanya humas ternyata ditanya. Jam berapa besok Mas kita Mas? Umat nonton banyak. Acara mungkin besok kita mulai dari jam 3 subuh. Sore. Kalau jam subuh berjamaah dulu. Bukan waktu kita lagi kalau subuh. Jam 3 subuh itu sudah sidak namanya. Udah sidak. Jam 3 sore sampai dengan jam 3 sore.
sampai dengan selesai ya. Sampai selesai. Sampai saat ini berapa orang peserta total yang sudah Untuk mendaftar? peserta Kurang lebih. untuk saat ini sekitar 100 lebih 100-an ya, mungkin. 100 orang ya. Ya, 100-an. Itu dari mana be Mantap, peserta mantap. ininya? Kalau Selain di data, Morenim? ada dari Linggau ada. Oh, Linggau, Mas. Iya, Terus? Prabu Muli juga ada. Oh, Dari berbagai daerah, Palembang juga ada, Palembang. Palembang. Hadir juga dia. oh, datang sini juga Iya, ya. datang juga. Dengar-dengar hadiahnya besar katanya. Hadiahnya Lumayan. besar. Tidak mana besar aku nak melo. Iya. Balik bandar ya. Balik bandar. Mantap, Oke. Nah, Mas ini kan sekarang dengan apa? Romin. Iya. Romin memulai menjadi seorang seniman cukur ini dari kapan nih? Itu pas zaman Covid, Pak. Pas zaman Covid 2019. Berarti itu. dalam keadaan 2019, terdesak. 2020. Benar. Dalam keadaan terdesak. Ya, pertama awalnya memang nggak ada sih skill dari tukang cukur rambut ini. Oke. Tapi kelamaan Terdesak. nyaman, Nyaman. ya kelamaan passion kita rupanya ketemu di sini. Oh, Iya. oke. Terutama si jadi tukang cukur tuh saya mandang kenapa ya jadi tukang cukur tuh gimana ya? Lama ya udah coba-coba pertamanya kan. Oke. Kursus, udah kursus selama 10 kali pertemuan, udah langsung terjun gitu. Rupanya memang jadi tukang cukur ini, Pak, mental memang dipersiapkan. Oke. Kalau mental tidak siap, nggak mungkin jadi tukang cukur. Itu. Oke, Rupanya siap. mental saya tertanam di sini, Pak. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang. Sudah berapa kalau boleh tahu, sudah berapa ribu uang yang dipotong? Ah, nggak tahu. Lah kamu tuh biasanya kalau bisa habis motong nyatet. Udah ratusan ribuan kali. Iya. Itu Udah per jutaan. tahun. Udah per tahun. Itu per tahun. Udah jutaan kali itu. Udah per tahun. jutaan, Iya. betul. Tuh. Bukan per hari ya. Bukan per hari. Iya, kalau per hari mungkin Macet jalanan. Masih Oh. ya. Macet telang Jawa tuh. Oke, sekarang Mantri, dengan iya. Bang Jack. Bang Oke, Jack, oke, ini oke. gimana? Ikhwal, siapa nih yang punya konsep battle ini? Kalau untuk konsep model ya, Ah, itu konsep model itu dari saya pribadi. Oke. Kenapa saya pilih konsep ini? Ini kan potongan fit ini udah lebih dari 5 tahun, itu nggak pernah redup. Fit. Fit Oke. itu artinya itu gradasi. Oke. Di mana tampilan rambut itu memudar, blurry. Nah, konsep rambut ini yang sering digandrungi oleh anak muda, orang tua, anak-anak, Orang tua anak-anak. semua. Ngapa Lebih pas digemari. ngapa pas nyolong tua ngolek aku tuh. Ya. Singgung kan? Mentang lah beda warna deh. Kayak dia rambut asli, Pak. Asli. Bukan diwarnai ya. Udah sanggup lagi nak beli itu. Enggak ada semir, Pak. Tiap di atri. Udah siap kuat kita lagi semir. nyemir. Oke, sebagusnya umur berapa apa? Oke, tadi kan stylist apa gaya ya. Yang ya Nah, yang anak muda yang tadi tuh anak muda tadi tuh lebih ke biasanya tuh kan ada umur sekian sampai sekian biasanya gayanya ini sekian sampai sekian gayanya. Ada ini apa model-modelnya tuh. Nah gini Pak ya, untuk potongan fit itu tuh bisa semua dipadukan. Kayak seperti kalau untuk umum bahasa awam kita yang nggak ngerti Inggris ke Indo aja, itu kalau dipotong sisir samping, Oke. atau dibuat belah tengahnya kita buat 60-40. Sekarang kan lebih ke tren ya kayak perpaduan kayak yang akan saya tampilkan ini seperti taper pompadour gitu kan. Taper. Pompadour yang dimana bagian atas itu dibuat sedikit jambul, sisir ke samping gitu kan. Oke. Nah gitu. Kalau bahasa Palembang itu kan sisir ke buri. belakang, iya. Kalau bahasa luar slick back. Kickback. Kalau bahasa kita Palembang sisir ke samping. Sisir samping. Kalau ke luar set switch gitu kan. Kalau ini beliau ini maaf potong rambutnya. Ini sebenarnya saya lebih kecenderung slick back pompadour. Oke. Karena tidak full ke belakang, tidak full juga jambul. Dan rambut seperti ini Mas, apa harus tetap keras ya? Maksudnya itu harus pakai ini. Ya? Rambut seperti ini Kalau model kalau seperti- cenderung dari pengalaman saya sebagai seniman rambut yang dulunya tukang cukur, Oke. sekarang ke seniman rambut, cenderung rambut seperti ini nggak baik dibiarkan kering. Satu. Pertama itu, Oke. karena jingkraknya itu yang membuat dia kayak orang nggak mandi. Oh, oke. Bukan karena tatapan matanya ya, bukan. Nah gini host, Orang mandi ya. rambut ini nih, rambut ini nih sebenarnya berperan penting untuk laki-laki dan perempuan, Oke. untuk bagian luar fisik luar, yang dimana rambut ini salah gunting aja semua tuh bervariasi, bisa kelihatan kayak orang bego,
bisa kayak orang sakit gitu kan. Tetapi kalau rambut udah tertata rapi, dia pasti orang tuh nggak tahu kalau itu buntu, kalau udah rapi. Ya, itu kedua. Tidak tahu kalau dia jomblo. Ya, kedua rambut, karakter rambut di luar ini dia nggak bisa menebak. Andai kata ada orang bodoh, kita tata rambut rapi, jangan bicara, kita rapikan, bener-bener rapi, fashionable. Pasti kelihatan orang nggak tahu itu orang bodoh. Jadi rambut berperan penting untuk fisik luar yaitu Penampilan. penampilan. Cuman juga terkadang untuk teman-teman yang ada di Morenim, khususnya kota Morenim dan sekitarnya, rambut itu nggak bakal tertata rapi bagus hanya dengan dicukur ataupun digunting. Dia harus dipadukan dengan seperti ini. Sorry, kalau muka ganteng, masih betul tak cak aku nah. Aku ini kan ganteng. Ganteng, oh benar ganteng. Karena ini di highlight kan. Lu ini Jo. Ampun nih. Sensitif ini Jo. Ya. Nah itu rambut menambah nggak? Maksudnya menambah potongan rambut menambah apa ya? Ada nilai tersendiri untuk si Poin wajah. plus tuh. untuk si Poin ganteng. plusnya. Itu lebih super loh nyebutnya, nggak lagi ganteng. Super ganteng. Oke, sip. Tapi orang ganteng gini. Ada supernya. Gini host, orang ganteng, Tapi gunting cobang camping. ah, Apa dilihat orang? Kayak orang stres nggak? iya benar juga. Coba sekarang kita contoh ya, satu aja. Kalau ada orang stres, kalian ambil orang stres, mandikan, rapikan, gunting rambutnya, sisir rapi, pakai pomade, ganteng nggak? Ganteng, positif. Tapi jangan sampai kita nak stres dulu, Bro. Yo, nggak perlu stres dulu, nak ganteng kan. Jangan. Jadi rambut ini juga berperan Kalau bisa penting. jadi ganteng maksimal. Orang mau punya rambut aja tahan ke Turki, tanam rambut, semua kan operasi. Dan di mana rambut itu nggak bakal tumbuh kalau tanpa bantuan tanam kan. Bang Jack dari kapan mulai motong rambut? Nah, ini yang lebih seru nih, nanti tanya nih. Betul. Nanti ditanya Historinya. ini. Iya, kapan lah ditanya, dah Joy. Ditunggu-tunggu nih. Iya. Sebenarnya ngunting ini host berawal dari hobi. Hobi. Oh. Hobi yang dimana aku jadikan profesi. Tanda kutip plusnya hobi yang menghasilkan uang. Bang, oke. Seperti hobi yang menyimpangkan semua menghabiskan uang. Iya. Apa yang dibuang? Uang, waktu, kesehatan, seperti game. Tapi kalau ini hobi yang menghasilkan uang, boleh pahala pula. Alhamdulillah ya. Bikin orang ganteng, orang tersenyum, Ya. pahala nggak itu? Pahala. Tersenyum, Pahala. puas, itu udah pahala itu. Iya, betul. Belum lagi udah dibayar, dikasih pula tips. Iya. Gitu Jadi kan? boleh pahala, boleh uang juga, Bang. Double ya, double tree. Iya, tapi kan terkadang gini yo, Double tree. Benar ya double tree, Joy? terkadang Double, terkadang para dua, tri, tiga. Lima berarti deh. double kan. Cuman terkadang ini ada terkadang sih yang lupa pada diri seorang seniman rambut. Sini malam. Mereka kadang lupa bahwasanya mereka tuh harus membenahi diri. Iya. Penampilan, komunikasi, attitude. Betul. Nah itu kadang lupa di mereka. Mau dibayar mahal tapi mereka nggak mau kelihatan mahal. Yang dimana mahal itu nggak harus mahal. Oke. Kalau udah pilihannya tepat, baju disetrika, bau badan dijaga, Itu Pastilah. style. Gaya style Iya. nggak Pasti harus ada- mahal. makanya berawal dari hobi, mulai dari SMP kelas 1. SMP kelas 1. Kita masih main layangan, Jo. Benar. Enak. Belum- Kawan nilai belum belajar. Masih main kelereng gitu. Belum lahir kau Jo. Belum lahir. Tidak main cak ingkling gitu. SMP kelas berapa tuh? Kelas 1? Kelas 1 SMP. Ngapo itu melek jenggot tetangga motong atau kita? Rasa keingintahuan saya itu. Oke. Kok pekerjaan ini kayaknya asik ya? Aku bilang. Iya. Udah nengok orang rapi, dibayar pula. Iya. Ya udah jadi saya berkembang. Yang dimana sebenarnya saya juga bisa sedikit-sedikit bisa ngelukis, sedikit-sedikit bisa bermain musik. Nah yang dimana begitu saya naik kelas 2 SMP, saya manfaatkan. Saya jadi ketua OSIS, ketua kelas. SMP jadi ketua OSIS, ketua kelas, kemudian Aku manfaatkan untuk mencari sedikit tambahan jajan. jadi motong rambut kawan-kawan itu. Iya. Tapi utama bukan untuk mencari uang, tapi untuk tambahan untuk jajan. Iya. Gitu. Duit lah banyak artinya tuh. Belum merokok Kalau ya, Bang? sekarang, Rokok belum, belum Belum merokok. bisa merokok ya. belum kenal rokok. Sama dia ngerokok kena sebat ya. Sekarang kan lagi viral, nggak boleh merokok. Makanya, Tampar dulu, Bang. Wow. Iya. Guru makanya yang salah lah, sekarang ini aku jadikan gimana caranya itu nggak selalu otot yang diajak kerjasama. Jadi kembali ke hati dan Pikiran. bukan pikiran aja. Masih ingat orang pertama kali dipotong waktu SMP? Teman. Siapa nama? Satu sekolah. Namanya? Masih ingat, Masih ingat tak? Enggak, aku yang ingat tuh cuma yang bayar doang. Karena yang enggak bayar Betul, enggak. Cowok matre.
Yang nggak bayar dilupa kok. Benar. Tahu. Yang nggak bayar itu lupuk itu potongnya Oh. sekendak. Nah, tapi tetap Yang bayar siapa zaman itu? adalah siapa namanya itu. Pokoknya dalam apalah. Sekarang ini anggota DPRD Kota Palembang dia. Oh ya, saya juga pernah gunting Pak. Oke. Sekarang Pak Dayat dari Partai Golkar. Golkar Hidayat. Pak Yan Suri. Yan Suri, oke. Juga gunting pernah. Udah. Alhamdulillah ada salah satu legend Palembang yang dimana beliau adalah seorang kakek, seorang bapak yang dimana saya Abah. juga memanggil beliau itu dengan sebutan opah. Opa, oke. Siapakah itu? Ialah itu orang legend yang di Palembang, Haji Atai. Masya Allah. Di mana sampai sekarang Atai. foto beliau juga masih ada sama saya, berdua berfoto. Momen yang bersejarah itu saya diberikan pancingan oleh Wak. Sama beliau, oke. Jadi Nah, jadi oke, balik ke cerita tadi. hmm, Tadi Kance Kunian tadi kita ngomong bahwa inilah satu-satunya profesi yang bisa, benar. bukan bisa, berani megang kepala. Betul si itu. kepala. Mental, memang mental harus kuat. Nah, pertama kali motong kepala, ya kita ngomong wong besak lah, wong hebat lah, wong sugih lah, pola namanya. Pejabat lah. Pejabat lah. Iya, iya. Mama ada rasanya tuh. Rasanya tuh kalau saya pribadi tidak ada rasa nervous, gugup. Saya fokus ke tujuan. Saya profesi seniman rambut yang dulu itu tukang cukur. Jadi saya tidak pernah ada kata ragu, grogi, nervous. Posisi saya tetap, saya bukan pegawai dia, saya bukan bawaan dia, tetapi saya di bidang jasa yang dimana saya datang di sini untuk membuat dia rapih. Jadi tidak ada kata nervous. Bukannya potong apa sih Nah. requestnya. Jadi mental kita tuh diuji pada waktu kita mendapatkan customer yang cerewet. Itu ujian buat para seniman. Oh, aku pikir customer yang galak bayar. Paling sebel kalau dapat yang cerewet juga. Itu ujian yang perlu kita Itu ujian dari kita memang. harus kita lawan. Terkadang orang cerewet itu sebagian tanpa kita sadari itu juga jadi guru buat kita itu. Betul, betul. Sip. Nah, kalau ini Jo Dewe, cak mana ceritanya Pacak jadi nekuni profesi ini? Dulu zaman dulu. Mas, Kita Senior, dengarkan dulu. senior lagi ngomong ya. ya senior ini. Berarti lamonnya zaman dulu. Zaman dulu. Zaman Oh. dingin, Jo. kamu masih main clearing kalau. Oh, sama. Umur berapa ini? Kapan Kak Jo mulai belajar motong? Motong itu masuk MTS. MTSG? MTS di Nurul Yakin Pengalambam. Di mana Pangkalan Mam? Di Pengalambam itu Kabupaten. masih Kabupaten Oki. Oh, oke, iya. Masuk ke Agung. Oh. Daerah Selapan. Siapa anak Ayo, siap? pastilah banyak yang tahu Selapan. Wah. Tahu. Kenal Jo. ya? Selamat malam Pak Kades, ini warganya. Jauh, Pak. Ya. Ya unang. Ya unang. Oke, belajarnya di sapo di itu. Kalau belajar biasa dari kecil sampai MTS itu kadang kan pulang sekolah. Heeh. Jadi yang motong itu ibu sendiri. Oke. Jadi dalam hati pengenlah belajar potong juga kan Ah. kayak ibu. Kebetulan kita di MTS kadang tidak disuruh oleh ustadz mau keluar kan. Iya. Karena kan di MTS mondok juga. Oh, mondok, Iya, asrama. asrama. Heeh. Mantap. Jadi Kenapa gak jadi ustaz? kawan-kawan lah yang minta potong. Oh. Berani ke diri potong. Ndak pacak ya tokak kan lah. Sama dia. Namanya Pertama juga kali motong pertama tokak. kali itu. Iya, iya. Oke. Awal-awal. Tokak. Akhirnya lah tamat SMA sempat juga nganggur, begawi lain-lain lah. Lah pernah jadi direktur dah galak, jadi manajer dah galak, motong rambut tuh lah. Tak kate yang nerima. Tahu. Kati yang nerima. Tak kate. Jadi bersyukurnya di Kinas ya. Iya, syukur sempat juga 3 bulan itu nyari gawean. Oh iya, Os. Dengar-dengar beliau ini kemarin ke Palembang dapat 4 besar ya? Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah. Masuk Ya. masuk kategori 6 besar dari Berapa peserta? 100 ya? 100 peserta. Satu besar. Mantap. Masya Allah. Ini juara kita dari Muara Itu, ini, perwakilan dari Muara ini. Di Kina ada berapa lama? Di Kina sudah hampir 1,5 tahun. 1,5. Sebelumnya sudah memang sudah Sebelumnya memang sudah pernah berapa kali pindah baru Iya. ini. Lemak di Kina. Alhamdulillah. Aja lemah. aku nih, oh. Emang lemah. Kita juga Diem. bos kita Pak Bambang. Iya. Adalah. Pembina kita di Oh, KTC. Pak Bambang ini yang pembina ini ya di acara kita ini. Acara ini. Jadi Oh, beliau Dia ini juga, yang membuat acara ini ya. Membuat acara pembina kita. Oh. Sip. Bina. Terima kasih Pak Bambang. Mbak. Sehat Muara selalu. ini Untuk Pak pokoknya Bambang, pembina semakin KTC. Oke. semakin membara Muara ini Benar. pokoknya. ya kan? Dia juga
termasuk owner kita langsung. Oh, selain aku Iya. Iya pula dia ngomong. Nah, ini apa Mas Jo? Waktu itu juara berapa? Juara Dia harap masuk 4 besar. Empat Peringkat besar. Itu campur rasanya berhasil menjadi 4 besar di antara 100 peserta se-Sumsel mewakili Morenim. Rasen tuh kaget ada. Bener, karena ah? kan Ya. Benar. Bener apa tidak ini Pertama deh? kali lah Serasa Pertama nggak percaya kali. ya. percaya diri, bangga, ada gala dalam hati. Oke. Pas kita dipanggil Josipit langsung. Naik Sorry, maaf, Josipit siapa? Dijelasin ya. Sipit kan? Sipit. Bawaan lahir. Walah. Nah, mau KTP kita? Jody Iskandar nama kan. Nah, Berarti ada julukan bintang juga ya. Bintang. ya, ada ala ada Bakan Nama Iskandar panggung, juga. kayak senior kita kan. Iya, oke. Josipit alhamdulillah dulu dapat juara Juara 4 harapan 1 dari 100 besar. dari 100. Ini juga dulu ada julukan, Bos. Oke, sekarang kita ke siapa? Kolmin. Kolmin. Kacegonian, ternyata Morenim itu menyimpan banyak orang-orang hebat yang jago motong rambut dan alhamdulillah kita sepakat ya, kita nyebutnya mulai malam ini seniman Seniman rambut rambut. ya. Iya. Ya, dan ada Bang Bang Jack yang akan memberikan terus semangat untuk kawan-kawan di Morenim, motivasi ya. Buat anak-anak Morenim khususnya para seniman rambut. Oke. Sekarang siapa Romin. Romin apa dia tadi kita nanya apa lupa aku. Oh, nanya Romin. Ini untuk Romi ini sebagai pendamping juri di sini, Bang. Di komunitas KTC ini. Ingat ke aku Iya. Jo pertanyaan ini. Kenam ke. Iya. Dia kemarin di Palembang tuh ada julukan nama juga tuh. Oke. Nama bintang dia, panggung dia. Nah, Panglima. Panglima. Oh, di Panglima. Panglima perang. Sebagai juri boleh ada bocorannya enggak? Apa dia kira-kira kayak penilaiannya? Untuk sebagai pendamping Yang ini be, yang umum be. ya, untuk sebagai pendamping juri ini Ah. sudah pasti mendukung juri kita nih, Pak. Juri utama, Ya, ya. juri utama. Kalau aku pendamping juri. Sorry, juri utama ini pernah diumumkan enggak nomor WA-nya ke belum pernah ya? Belum, Oke, belum, sip. belum. Jangan jangan. Iya, Pakai belum, banyak bertanya oke. Iya, iya. Nomor kan Benar. ya. Ini siap. Nomor kan ya. Oke, nah itu apa? Main belakang itu. Oh, Juri penjuriannya nanti ada di berapa orang nanti penjurinya ada? Yang jelas kalau juri cuma saya sendiri. Oke. Bang Jack sendiri. Ini pendamping ya. Pendamping juri. Oke. Mas, sebenarnya apa sih Mas battle ya? Battle itu dalam dunia hairstyling rambut lah ya. Apa sih mau goalnya tuh apa ya? Goal tuh dalam arti nilai poin akhir. Iya, poin apa dia? Untuk apa? Jadi misalnya aku ini motong rambut segala macam. Apalah kelebihannya kalau aku ngikuti kejuaraan itu? Oke. Kelebihannya gini, untuk yang pertama itu kelebihan daripada mengikuti audisi seperti battle haircut ini, yang lebih poin penting plus buat para peserta, mentalnya terpacu. Oke. Itu pertama. Kedua, nilai jual mereka pada tempat. Karena dia mendapatkan sertifikat battle. Yang dimana jelas pernah ikut lomba audisi. Menang atau kalah? Menang kalah. Oke, siap. Lebih bagus menang. Oke, ya, siap. Nah. Itu akan rate-nya lebih tinggi lagi. Ya? Iya. Kemudian ini usia ada dibatasi? Untuk usia tidak dibatasi. Karena yang kursus saja nggak dibatasi usia. Oh. Tapi kalau pada waktu battle haircut ataupun kita lomba gunting rambut, itu yang diutamakan hasil. Oke. Karena kita memperlombakan ataupun battle ini yang diutamakan hasil guntingan. hasil guntingan. Nah, tetapi kalau bisa peserta nggak boleh keluar jalur. Mereka harus mengikuti apapun challenge yang telah diberikan panitia sama juri. Nah, itu diberikan sebelum perlombaan apa? Sebelum Apa perlombaan, pas hari H menjelang perlombaannya? kita sebelum mereka tampil, kita workshop. Oh, workshop dulu. Oh. Workshop seminar yang dimana kita akan mengedukasi, Ah, menjelaskan gaya rambut yang akan ditampilkan gitu. Oke, berarti waktu workshop nih adik-adik kita dari Alfamart Indomaret melo ida. Ikut dong. Tenang Bella, aku ngomong yang di depan rumah sakit tuh. Oh, modal itu. Jadi untuk juri juga host itu tidak dianggap gampang loh menjadi juri. Heeh. Juri itu beban, PR untuk belajar tuh PR. Iya. Mulai dari penampilan host, juri, edukator itu harus lebih mencolok daripada peserta. Itu beban pertama. Kedua, penilaian. Penilaian tidak gampang loh. Kadang dikala salah satu ataupun 2, 3, 4 itu ada yang kenal, ada yang mantan murid ataupun ada yang teman ngikut. Real mereka benar-benar bagus. Bingung kita mau nilai. Makanya pada waktu penilaian akhir kita harus persentasekan hasil kelayakan dia itu. Sini si peserta itu. Hasil kelayakan dia juara satu. Oke.
Kenapa dia bisa juara 1? Kita jelaskan. Oke. Samping kiri, samping kanan, belakang, atas. Setelah terakhir baru kita bersuara, teriakkan ramai-ramai. Cocokkah dia? Pantaskah dia? Layakkah dia juara 1? Oh, dibalik lagi ke floor. Iya. Kenapa bilang gitu? Ya supaya tidak ada pembicaraan belakang. Benar. Penjelekan di belakang kan. Bahwasanya memang benar-benar real. Real. Makanya di Muara Enim ini harus dibuat pecah. Harus bisa menerima. Yang menang, ya menang. Yang kalah jangan ngegunjing, terima keadaan. Oke. Bisa belajar dan yang menang. Ya. Gitu. Yang menang jangan sombong, yang jelas. Iya. Nah, Ya, makanya di Yang- Muara Enim ini luar Yang biasa. menang loh. jangan sombong, yang kalah jangan kecil hati. jangan merajut. Lagi datang ke sini merajut deh. Makanya di aku pribadi sih tujuan utama ke Muara Enim itu silaturahmi ya, yang jelas ya. Oke. Silaturahmi karena anak-anaknya tuh memang benar-benar humble. Untuk masalah tuh nggak ada yang namanya itu, semua tuh ada batas tapi tidak lewat batas. Ya. Gitu enaknya itu. Itulah Morenim. Iya Muara Enim, tepuk tangan dulu lah. Nah, Kanca Kunian, pokoknya jangan lupa besok kita rame-rame ke pameran bazar UMKM di stand nomor 65. Stand nomor 65. Wih, keren. Kalau 66 tuh oh iya, di sana juga menyediakan pomade ya. ada. Ya, menyediakan pomade. Ada pomade dan Kanca Kunian ada pomade produk asli anak Morenim. Oh, real ya. Real ini anak Produk Morenim. lokal ya. Ini Produk salah lokal satu dari produk dari teman kita. Ini dari Sik Brother yang bermerek Mudah Pomade. Mudah. Pomade, Pak. Iya. Mudah merajuk. Mudah Bukan mudah belajar, mudah belajar susah. Ya itu host ini Susah kayaknya diajak. kalau Susah diajak. untuk ini nih mudah laku coy. Oh, udah laku, alhamdulillah. udah laku. Masya Allah. Ini Kanca Kunian jangan lupa pomade produk asli anak Morenim. Bisa didapatkan Bisa didapatkan di barber sekitar Morenim. Morenim. Ya. Oke. Jadi kalau Om nanya itu mudah Mudah dapat. laku. Mudah dapat. Pokoknya di barber semua di Morenim mudah dapat. Oke, Kemasan sip. oke. Kita ada kemasan oke, dan produknya juga ada isi kopi, Pak. Rasa kopi. Rasa kopi. Bermacam-macam Memang rasa. kopi Rasa dari kopi Semende. kebanggaan wong kita galo. Wong Kebanggaan Muara wong Enim. Merinim. Ini ada logo kopi. Nah, aku nak bertanya, ini yang punyanya? Hmm? Ini. Ini dari teman kita, dari ketua dari KTC. Iya, betul, Pak. Siapa Dari- bapak ini? Oh, kita tanya ke Kau itu. Mas ya. Siapa ini? Itu boleh di Google. Jujur nih, Anjo. Biar Jangan jujur nih ya, dari menarik Google. perhatian. Berarti ya. Tapi ownernya tahu. Oh, nanti tahu kita. yang jelas ganteng pasti. Ah, ganteng pasti dia. juga. Ganteng. Nah, boleh Oke. banyak pilihan dari water base, dari oil base, serumnya juga ada. Untuk Mas Udah ini lengkap kalau di Palembang Tinggal bisa pilih. diedarkan. Bisa diedarkan. Kalau di Palembang bisa diedar ke, mungkin ada yang berminat juga kan. Oke, benar. Bisa hubungi kita. Ah, Pasti. Oke. Oke, ada kontak ya di sini. Ada. Ada kontak. Nah, untuk- ini dia apa dari- juga. tagline-nya untuk menata gaya rambut tanpa rapi dan berkilau. tampak rapi dan Tampak berkilau. kejingoan rapi, tampak tuh kejingoan. Iya, Untuk harganya, Mas, Mas Untuk harga bermacam-macam variasi. yang jelas terjangkau Yang ya. jelas terjangkau. Luar Jadi biasa. Jangkau hotel. untuk Oke. anak Wuh. muda. rasa semende coffee. Kanca Kunian, maaf ini berlaku untuk rambut warna hitam apa rambut? Semua warna, rambut. semua warna, semua Jangan warna oh. cocok. Iya, kamu mungkin bikin warna hitam be, kami Apalagi putih ini tidak lagi. cuman mudah Tidak pokoknya. Jangan. kamu pikir lagi Iya, Pak. kami nih. Ini- Ya, ada ya. Ini Orang tua juga, juga Pak, bisa, kalau ya. pakai muda pomen ini Oke. 50% nama Nama ganteng. nama ganteng. Oke. Yang pasti Utamanya 50%. jadi ganteng maksimal. Ayo. Oke semuanya Kanca Kunian, jangan kemana-mana, masih di Mance Manjangin Cerita. Malam hari ini kita hadirkan orang-orang hebat, orang-orang yang satu-satunya di seluruh dunia Yang bisa. berani dunia, dan iya. bisa megang kepala Iya, Sama betul. Ibin. orang-orang hebat. Hebat. Iya. Akan kembali setelah yang satu ini. Oke Kanca Kunian, kembali lagi kita di acara Mance Manjangin Cerita, acara yang dikemas. Biasanya kita malam Kamis, waktu itu malam Jumat, terus kita rubah ke malam Kamis, dan malam ini ada spesial di malam Jumat karena memang narasumbernya bisa datang di malam Jumat ini. Kanca Kunian, Mance kita persembahkan untuk semua narasumber narasumber, bintang tamu segala macam, pokoknya yang kami undang insya Allah bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Oke, live kita di
Facebook, kemudian di IG Serasan Radio, dan juga ada beberapa teman-teman kita yang dari komunitas tukang cukur KTC Morenim. Mereka juga live di di IG, Facebook, dan di TikTok ya. Ada yang live di Friendster enggak? Oh, udah tahu lagi kamu kan habis masa labe. Bukan zamannya lagi. Friends masih aku ngikuti, Pak. Tiba-tiba bingung ya nih. Latuonia memang zaman bingen dulu. Apa di ini apa sekali lagi? Yahoo Group. Oke, semuanya kancukenian, di sebelah kanan saya ada Jota Slim. Kita berubah lagi nama Kaju. Pemain luar negeri itu. Jota Slim dari Palembang, Jo. Ganti lagi nama gue. Ganti lagi. Jo Baca silat, Jo. Boleh lah Jo. Jo Sipit kancukenian, dia adalah humas dari komunitas tukang cukur Morenim dan juga sehari-hari berada di Kina Barbershop. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bang Jack yang khusus datang dari Palembang, yang besok akan menjadi juri utama di acara battle ya, battle haircut. Dan ada siapa, Romin, Masya Allah, Romin, mereka dia adalah wakil ketua KTC Dan pendamping juri juga di acara besok. Terima kasih juga untuk Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Morenim, kepada Bapak Lusin dan juga Ibu Astuti yang tiada henti-hentinya menyupport para pekerja UMKM, dan alhamdulillah bisa membuka ruang bagi para tukang cukur Morenim. Mudah-mudahan, karena tukang cukur ini UMKM juga mereka nih, ya kan? Iya, benar aja. Iya, benar. Joni lah kok jadi kesasaran. Oke, semuanya kan codek sekarang dengan Bang Jack. Ya. Capek nggak Bang Jack? Enggak lah, santai. Kemudian apa ya, maksudnya takut nggak kehabisan ilmu? Kehabisan ilmu gini loh, kita berbagi ilmu dengan kawan-kawan dan adik-adik semuanya. Nanti jadi saingan. Enggak. Nanti mereka ngelewatin kita. Pernah ada rasa itu? Kalau untuk rasa seperti itu, aku rasa nggak ada sih. Oke. Dengan si dia juga nggak ada rasa. Karena gini, Ngapa lah Jusi ini yang ketawa, Cak seneng nih. ilmu itu nggak bakal habis. Oke. Nggak bakal habis. Dan juga ilmu itu tidak semua orang itu bisa langsung mengambil semua ilmu. Ya. Karena itu skill ya. Skill itu tuh hanya orang-orang yang benar-benar mau belajar gitu. Oke. Kalau hanya sekedar tahu ya segitu-gitu aja. Apalagi kalau udahlah udah bisa cukur. Udah nggak mau belajar. nambah ilmu. Oke. Mereka nggak kepikir efek samping ke depan ya. Yang dimana setiap tahun, setiap bulan, setiap tahun itu pasti ada barber pangkas buka gitu. Iya. Tanpa mereka sadari ya persaingan bertambah. Sama terus. Nah, kita harus menonjolkan apa kalau kita nggak punya skill lebih, terus tidak punya edukasi lebih, Oke. kita akan down gitu kan. Siapa pejabat yang pernah jadi langganan? Iya. Ya kami nih pengen belajar. Cuy. Kalau dulu tuh beliau tuh ya sebelum kenal ya sebenarnya sih lebih ke enaknya jadi seniman rambut atau tukang cukur ini itu lebih ke banyaknya relasi. Relasi, kan. oke. Jadi teman. Oke. Yang tadinya tamu jadi teman, setelah itu jadi keluarga gitu. Oke. Kalau dulu saya ngunting ya kayak dulu Pak Sekda, dulu Pak Sekda. Ustadz Tamri, aja. Terus Bapak Aing ya. Bapak Aing. Ya, Heri Amalindo. Oh, kira KDM. Aing. Heri Amalindo yang sekarang kan udah lepas jabatan Ya. jadi bupati. Beliau sekarang ketua ITSMI. Woi, Sumatera Selatan. Jadi terus juga saya juga pernah nguntingin ketua Buruh Nasional ya Pak Sumarjono Saragi Ya. gitu. Jadi DPR. Kalau partai gua DPR udah hitung lagi lah ya. Ya. Nah, kemudian sih karena DPR di bawah Polri enggak. Nah, jadi itu sebuah kebanggaan tersendiri ya, yang dimana yang dulunya dianggap ataupun dipandang sebelah mata dulu ya, karena cenderung takut jadinya itu kan. Tapi sekarang kok lebih cenderung, kok ini lebih ke seni ya. Yang tadinya, sekarang juga ada di judul masuk titik-titik keluar ganteng. Masuk titik-titik keluar ganteng. Tersinggung nggak yang jelek? Iya. Nyinggung kita nih. Keluar ganteng. Itu udah dipakai ya. Jadi masuk ke barbershop, apa namanya tuh, kusut Keluar ganteng. Keluar iya. Kita ada tuh. Kalau motivasi untuk para seniman rambut,
Sepi kalian nikmati, rami kalian layani. Oke. Ini jangan sepi. Anda puas, saya lemes. Gitu. Nah, ini sepi ngeluh, rami ngeluh. Ada lagi yang pegang gitu. Dakor. Udah. Anda puas, kami lemes. Ini balik-balik cerita, host. Saya lemes. Oke Kalau sih. untuk sebuah acara battle harikan ini Oke. ataupun workshop ini tanpa kalian sadari untuk para seniman rambut, ini adalah ajang yang dimana menjadi suatu acara ataupun pestanya seniman rambut. Pestanya? Seniman rambut semua berkumpul menjadi satu, saling mengenal, foto bareng gitu kan. Tetapi jangan jadikan sebuah ajang untuk mencari siapa yang hebat. Oke. Jangan itu. Jadikanlah sebuah perkumpulan satu wadah yang dimana bisa menjalin tali silaturahmi sesama seniman rambut. Contohnya yang tadinya cuman acara battle ini untuk acara link Morenim kan? Iya, Tapi yang datang dari Palembang, Linggau, Prabu Muli, Oke. menyatu kan? Lahat ada juga. Oh, dari Lahat ya? Iya, ada Oke. Makanya aku bilang asik loh jadi seniman rambut. Yang jelas kitanya juga rapi, ganteng enggak? Contohnya Pak Jo, Pak Humas, Iya. rambutnya klimis. Oke. Oke kan, host? Keren rambutnya. Ini lalat. Nah, ada pepatah mengatakan saking rapinya rambut, lalat becampak di pucuk rambut. Tegangsa. Oke, tegang sah. Menurut pandangan Mas Jo, Klimis. apa tuh? Mama Saking tuh. lunyunya tuh. Saking lunyu itu. Tergantung itu minyak rambutnya juga. Oh, oke punya rambut. Jadi balik-balik ke pomade tuh lah. Balik ke pomade juga mas. Iya, betul. Kalau nggak ada Kalau- pomade, kalau nggak ada pomade, nggak katik peribahasa lalat juga tegesur tadi. Iya, tegas. Tergelincir. Tergelincir. Nah, Mas Jo pertama kali secara profesional gunting rambut dapat honor bayaran berapa? Berapa lah? Saat itu. Dapat apa? Kating dengar kita. Kita bempat yang tahu. Dapat bayaran 1.600.000. Apa tuh? Sekali motong? gaji per bulan. Nggak, per bulannya. Pertama. Oh. Karena kan kita dikasih pokok. Oke, siap. Tapi dah pertanyaan host nih, bayaran termahal dari customer. Bayaran termahal. Iya. Rezeki Pernah dari itu customer. 300 Bul. dikasih customer. Bukan dua. Nah, 300 Kapan tuh? Sekali motong? sekali motong. Gimana tuh rasanya tuh? Rasanya? Rasanya bangga. Oke. Seru. Bangga. Seru. Enggak guling-guling. Nah, aku takutnya kayak pas dia terima 300 tuh dia Kejang. cek. Dia cek dulu masuk kayaknya. Pasti dulu ultra Cuman nyukur dikasih uang berapa menit sebanyak- waktu itu? Nyukurnya berapa menit? Kalau nyukurnya mungkin lebih lah setengah jam. Setengah jam 300.000. Iya, 300.000. Hasilnya maksimal ya? Hasil maksimal. Itulah Iya, karena dia jangan. puas. Betul. Itu. Karena Jadi dibayar kepuasan mahal dia banget. kan. Si customer tadi itu ya. Iya. Ngulang lagi dak uang itu? Ngulang lagi terus tuh. Keren. Setiap Masih bulan. ingat bukunya? Masih. Oke, selamat malam untuk Pak Robi. Ini dia tukang cukur Anda. Wih. Mungkin juga dia masuk anggota DPR di Morini. Nah, aku nggak tahu bang. Dia lagi nonton ya. Nggak tahu berarti kau ya? Lupa namanya. Oke, terima kasih banyak Pak anggota DPRD Kabupaten Morenim yang telah berbagi rezeki kepada adik-adik kita, kepada kawan-kawan kita. Insya Allah terus memacu untuk memberikan terbaik untuk Morenim. Mensupport terus Gitu. biar lebih berkembang lagi. Kalau nyari cewek kriterianya apa Jo? Nah, bagus lah. Mantap. Yang penting bagus ya. Yang bagus. Bagus galau-galau. Oke, keren keren. Kalau Oke. nyari bos, Nyari bos yang Cak Bambang Bos, juga. Cak Pak Bambang tuh lah. Agak lagi yang lain aku. saya lagi. Pembina kita di ini ya, Kak Jo. Bina kita di KTC. KTC ya. Oke. Sekarang dengan Mas Romin, Iya. tadi baru mulai menekuninya justru pas zaman Covid ya. Iya, betul. Nah, itu berapa lama berproses sampai sehingga bisa motong secara profesional? Maksudnya sudah berani nerima customer. Itu proses dari setelah Mulai belajar. kursus itu 10 kali pertemuan, setelah terjun ikut teman kemarin tuh di Palembang. Palembang, oke, Iya, ya. ikut teman, Nggak perlu disebutkan namanya. Ah. ikut teman di Palembang. Terus Down, pernah ngalami down, tapi bangkit lagi. bangkit lagi, Oh, berpikir oke. lagi malam-malam, berpikir lagi, udahlah kepalang basah terjun lama-lama dapat di sini, rupanya passion kita di sini. Mana di cukur rambut? Tukang cukur rambut. Jadi Nah, tukang waktu cukur. cepet down itu cepet kepikiran aja jadi direktur BUMN. Coba ada pikiran. Amin, Sebelum amin, itu amin. pernah kerja di PT, Pak. Oke. Iya, tapi makanya mau jadi
Kalau PT pengalaman mencari sih, cinta sejati ya. Ini nama Facebooknya tuh. ya. Dulu tuh kerja di PT ya jadi office boy. Oke, Ya, cuma bersih-bersih. bersih ngepel. pokoknya, iya, iya. Jadi gue pikir sampai kapan sih aku Siapa yang kuat? Aku apa PT nih? sampai Jadi kapan aku sih ada- aku Tapi- kerja sini? Rupanya aku nggak kuat. Harus cari skill ya. Masa depan kita. Nah, ya kebetulan ketemu Bang Jack ini guru kita Oke. di Palembang. Waktu nak kursus, kepikiran motong rambut tuh dapat dari mana? Idenya tuh, aku belajar motong rambut, baik ngapa tidak masak, belajar jasa boga, tata Ya boga. sebenarnya jadi tukang cukur ini nyesel. Ngapa? Kenapa nggak dari dulu? Nggak dari dulu ke sekolah. Iya, Iya, seharusnya dari tamat sekolah itu untuk ini lagi. Ini Iya, kalau itu. dewasa nih, ini Iya, cocok betul. lah kita wakil ketua ya. Kalau ya alhamdulillah Pak, setelah itu cukur ikut guru Bang Zek. Oke. Ini guru saya dari Palembang. Ini guru saya Pak. Guru Ini pertama? Guru pertama, guru besar saya suhu. Teman guru Iya. datang tuh siap ke Iya. segala sesuatu aja. Minimal. Ini guru dia datang kita sibuk. Itu Pancet betul ya lah. dalam ini. Ya, Oke. alhamdulillah kemarin dapat battle juara 2 di Palembang. Di Palembang. Alhamdulillah tambah semangat. Ratusan peserta. Oke. Ini Bang Jack sebenarnya untuk bikin suatu event battle itu apa sih yang harus dipersiapkan, misalnya dari jumlah peserta, banyaknya wilayah yang melo, terus apa namanya itu, terus dari apa ya, mungkin sponsorship segala macem, terus ada kriteria baku dak untuk bikin acara battle ini? Kriteria baku tuh misalnya pasti semua ke event battle pasti konsep awalnya dasarnya adalah ini, mungkin pengembangan. Nah, yang sering Bang Jack lakuin selama ini untuk Battle event. Event ini pertama sih yang lebih penting tuh satu kekompakan itu, Pak. Kekompakan itu lebih penting. Itu pertama. Kedua, waktu yang dibuang. waktu yang dibuang. Seperti gini, kita mau mengadakan event otomatis kan waktu dibuang. Oke. Banyak kita waktunya gini gitu. Terus juga untuk para peserta menjelaskan ke peserta itu yang lebih rumit. Karena mereka tuh bakal meninggalkan tempat. Oke. Tutup 1 hari itu. Oh, Tapi kita harus tetap menjelaskan poin daripada ikut acara ini kan. Karena gimana kita bekerja ini banyaklah kerja daripada libur. banyaklah bekerja daripada Libur. Jadi kenapa nggak mau buang 1 hari untuk menggapai ilmu yang jelas tidak bakal muat rugi. Nah, kemudian salah satu syarat peserta itu apakah dia harus bekerja di satu tempat di barbershop bisa mengikutin atau aku misalnya, Ya. aku kan hobi terus aku pun kalau motong sifatnya untuk pribadi atau kawan-kawan deket. Boleh tak aku melo acara Bebas. Oh, bebas. Asal mereka memang benar-benar menjiwai terjun dalam bidang seni rambut. Oh, oke. Jadi kalau nggak bisa cukur, ya dia mungkin bisa belajar gini ya. Bisa belajar hanya mengedukasi Oke. sebagai konsul. Oh ya, ini rambut saya ini cocoknya gimana? Tanpa perlu gunting, suruh asisten yang gunting. Oke. Itu lebih keren loh sebenarnya. Dia lebih mendalami, memahami karakter rambut, bentuk kepala, cocoknya gimana. Tapi dia nggak bisa praktek. Dia punya asisten bisa gunting. Itu lebih keren sebenarnya. Oh. Itu terjadi itu di Untuk di dunia. Palembang belum? Oh, belum. Belum. Tapi kalau di Jakarta kan contohnya yang udah berkecimpung di bidang desainer itu kan bisa menyatu dengan Oke. rambut. Jadi setiap model itu pasti rambut ikut andil kan, Oh. gaya rambut. Nah, terus juga untuk masalah event ini lebih ketantangan tadi, kekompakan, waktu yang dibuang. Terus juga yang paling kita hindari ini nih uang. Maksudnya pendaftaran free. Kalau tidak ada transparan, itu pihak panitia pasti bakal ribut. Oh. Makanya kita jelaskan pada awal dasar mau buka event, yang kita jelaskan kita ini untuk membuka event awal, Oke. yang dimana ada kerugian, materi, waktu, ada juga minim dalam arti impas aja. Oke. Tapi kita berhasil mengadakan event pertama. Ya. Nah, ada yang welcome, oke, yang penting kerja nih oke, acara oke. Nah, yang negatif, buat apa? Capek-capek, dapat duit tidak? Iya. Nah, itu Badan yang nol. badan hitam. Itu yang nol pemikiran. Jadi dia bakal berkembang. Udah aku bilang, acara ini kalau dia sukses pasti ada yang lirik. Orang yang aneh aja dilirik, masuk TV, diwawancara. Untuk peserta, apa sih? Menang kalah, udah biasa. Tapi mental juang, dikenal. Karena kita mau mengenal, itu si Ju pernah malah battle, juara. Kan dikenal, mulai dikenal. Ya. Itu efek samping positif bagi para peserta.
Dan juga jangan pernah merasa puas dalam satu hal yang belum pernah kita gapai itu kan. Ya, setuju. Kalau cuma sebatas ilmu sejung kuku udah bisa cukur udah nggak bakal Selesai. maju, nggak bakal maju, gitu. Ke depan ini di Morenim dan Palembang kita usul ya Sumsel pada umumnya style rambut anak muda. Apa sih patokan kita ke anak muda mana ya? Maksudnya apa? Anak Bandung, Jakarta atau Surabaya? Bahkan tren anak muda kota kan suka beda-beda ya. Passion, Fashion rambutnya. passion rambut. Ya. Itu passion rambut itu sebenarnya lebih mereka ini lebih cenderung ke Google ya, benar kata si Juti. Oh iya. Ke Google. Berarti patokan kita itu. Iya, Iya, tapi betul. Sini lagi. Sini lagi. tanpa mereka Kembali sadari, ke Juti. tanpa mereka sadari, Oke. itu postingan sosmed itu tidak semua real ya. Oke. Pasti ada editan, kameranya bagus gitu kan. Tapi tetap pada dasarnya rambut bagus itu bukan karena gunting bagus doang. Tapi karena Paduan pomade, produk. Kembali lagi ke pomade. inilah apa tuh namanya tuh? Emang enak makan nasi putih tanpa lauk. Wes, bos. Seperti saya rasa tanpa garam. Sekarang gini, rambut lurus, mau Oke. belah tengah, susah belah tengah. Tanpa produk bisa nggak belah tengah? Bisa nggak Pak ya? Nggak bisa kan? Produk dan alat itu menjadi satu, kerja sama tim, Oke. nasi dan lauk. Iya. Jadi tanpa adanya produk, tanpa adanya alat, semua nggak bakal. Jadi bahan tetap rambut, pemanis produk, pembuat dia keren. Alat. Alat. Alat adalah ini. Alat buat cukur. Ya? clipper, produk pomade, Oh. Bahan rambut. bahan rambut. Bahan rambut. Yang mengerjakannya memang dari hati. Mm. Bahwasanya aku seniman, mereka harus bagus. Nah, gitu. Jadi punya jiwa. Jadi semuanya tuh harus menyatu. Bener nggak? Kan cekenian kita dapat ilmunya filosofi malam ini ternyata rambut tanpa didukung oleh Produk produk nggak bakal bagus. dan tanpa didukung oleh hati yang bersih untuk mencukurnya. Weh. Coba aja kalau ada problem. Ini contoh. Oke, nah ini Sampean punya pacar. tapi belum dapat pak. Enggak. Oh, contoh. Oke. Sampean punya pacar. Pacar sampean selingkuh. Oke. Di satu sisi mau kerja gunting. Fokus nggak? Enggak. Oh, perhatian pak. Iya. Oke. Sekali lagi contoh. Sampean kerja, pas ke dapur katanya beras. Nah, Konsen tak begawe? por lapor. Dah. Udah. Oke, yang ketiga, sampai anak kerja, pas nyingok pulsa ada KTP kota, KTP paket. Ini fokus tak kerja? Tidak pula. Tidak pula. Jadi tetap ke seni ini harus dengan hati yang tenang, santai, tidak terlalu banyak problem. Oke, Gitu. sip. Oke, untuk besok peserta itu datang minimal setengah jam sebelumnya ya, atau sejam sebelumnya? Dia lebih bagus tuh setengah jam atau sejam sebelum. jam Nah, sebelum lah. 1 jam sebelumnya. Oke, kemudian untuk peralatan ada Nah, gini. standarnya yang ini boleh, yang ini boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Kalau untuk acara khusus ya, Ah, ini khusus dong untuk Kota Morenim. Oke. Tepuk tangan lah dulu. lah. Woi, Morain. Nah, khusus untuk Kota Morenim ini, untuk alat produk saya bebaskan. Alat sama produk dibebaskan. Bebas, nggak ada larangan. Karena di sini ini bukan untuk ajang mencari Satu peserta dikasih berapa menit nanti? 40 menit. 40 menit. Ya. 10 menit. Pas Ini ya. bukan diadakan untuk ajang mencari hebat. Tapi Diadakan supaya mereka tuh bisa berkreatif di luar. Lihat orang banyak. Melatih metal kan? Yang tidak tahu ini seniman rambut dia tahu. Nah, gitu. Tapi sungguh disayangkan sih kalau yang udah datang. cuma datang ngeliat workshop tuh sungguh sayang kalau dia nggak ikut battle, sumpah. Oke, sip. Kan cukunian. Kepengen sih ngobrol sampai subuh. Cuman kita ada yang nunggu di luar. Ya. Tidak jadi tinggal ke itu. Tinggal ke. Kalau cuma deh. Apalah daya. Lah, gimana? Daya yang jauh Jo. Eh, Iya. Apa yang dewe lah. ngapa tiba-tiba abang dia HP-nya mati? Iya. Oke, semuanya kancuknya mudah-mudahan acara Manca kita malam hari ini bisa membuka wawasan kita dan kita bisa membuka begitu ada satu profesi pekerjaan yang insya Allah bisa menopang hidup kita di masa depan. Oke, pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia, hobi, kemudian menjadi profesi dan alhamdulillah bisa juga berbagi. Yang jelas kemanapun kalian pergi pasti banyak saudara, banyak teman. Itu dia prinsipnya tuh.
Oke, yang terakhir kita dengerin closing statementnya dulu dari siapa? Romin. Dari Romin, bagaimana harapan besarnya untuk dunia hairstyling, tukang cukur, seniman cukur di Muara Enim? Oh ya, untuk seniman tukang cukur Muara Enim ini, ya harapan saya untuk kedepannya lebih semangat lagi. Ini awal kita untuk menuju kesuksesan, awal kita untuk mencari teman, berkolaborasi lagi. Ya, semoga KTC Muara Enim kedepannya lebih sukses lagi, lebih membara lagi. Oke. Pak Umas. Hah? Pak Umas. Udah, ditutup sudah. Iklan. Enak jadi 500.000 tadi. Jadi Oke, sekarang dengan humasnya KTC Komunitas Tukang Cukur Kabupaten Muara Enim dengan Josipit. Silakan Mas Jo, apa nih harapannya terhadap Kabupaten Muara Enim? Harapan saya untuk tukang cukur Muara Enim, kita sama berdiri rata karena kita satu profesi. Oke, sip. Itu baik. Itu kan. Oke. Tutup apa ya? Mas, suhu kurang ajar. ayo ini. Ayo. Beliau ini ada guru. Gurunya dibawa ke sini, kita laju ngurus gurunya dia. Raja Tobo. Oke, sekarang dengan Bang Jack, bagaimana rasanya ketemu dengan kawan-kawan di Muara Enim? Apa ya, terutama di komunitas seniman cukur ini? Oke. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas yang ada di Muara Enim, khususnya seniman rambut yang sudah mempercayakan saya untuk memimpin acara ini. Siap. Yang dimana saya akan menjadi edukator sekaligus juri. Untuk doa yang terbaik buat komunitas KCT Muara Enim. KTC. Benar kan KCT? KTC Muara Enim. KTC. Iya. Iya, betul. T dulu baru C. Komunitas tukang cukur T dulu. Muara Tampan Enim. dulu baru cantik. Oke. Sedap. Doanya nggak muluk-muluk. Tukang cukurnya kayo galau, Amin. sehat galau, Amin. sukses galau, Amin. jauhlah dari segala penyakit. Amin. Ya Allah. Oke, sip. Wuh. Oke, sekali lagi ya. Ini kayaknya ini season pertama ini tidak mungkin stop ya. Mungkin akan ada lagi season kedua, ketiga, keempat, kelima yang dimana para komunitas ini selalu menjunjung kekompakan. Yang dimana seniman rambut itu asik. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya ini cuma satu kali ya. Mungkin ada lagi 2-3 yang dimana bisa mengundang orang luar mungkin ya. Oke, Amin. sip. Seperti dari Jakarta mungkin, dari Bandung ataupun dari luar negeri. Amin. Oke. Terima kasih juga buat Pak Bambang sebagai pembina Ya. dan sebagai Oke, Pak Bambang, terima kasih. orang yang telah memberi acara seperti battle ya. Untuk Ketua Koperasi Ibu Astuti, terima kasih juga ya untuk dinas. support acara buat anak-anak seniman rambut di Muara Enim. Terima kasih. Oke, semuanya. Kanjeng Kenian spesial juga terima kasih untuk Pomet Muda. Semoga terus berjaya hasil produk asli anak Muara Enim dengan apa tuh namanya? Rasa kopi? Rasa kopi semende. Asli. Oke, kalau Muara Enim. Bubble gum? bubble gum artinya? Rasa Rasa barbel. aroma. Oh, kira Bervariasi. Bubble. Bervariasi. Oh, barbel itu. Nah, jadi kalau untuk anak-anak Palembang juga yang ingin Oke. order Pomet boleh hubungi Di ketua kan KTC Muara Enim. dengan harga terjangkau, untungnya luar biasa. Oke. Terima kasih terima kasih sebesar-besar untuk Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muara Enim dan juga Ibu Asusti bersama dengan timnya terutama dan juga untuk Bapak Husin selaku Kepala Dinas. Dan juga terima kasih untuk Pemda Kabupaten Muara Enim, Bapak Bupati Bapak Edison dan juga Ibu Sumarni Wakil Bupati. Selamat ulang tahun kami ucapkan Muara Enim ke-79. Muara Enim membara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.